Kembali lagi di channel Zakia HDA bersama Kak Kia. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Pada video sebelumnya yang menjadi part pertama dari seri Persiapan Penilaian Tengah Semester 1 Matematika SMP kelas 8, kita telah membahas soal nomor 1 hingga 3, di mana terkait materi pola bilangan. Jadi, jika kamu belum menonton videonya, silakan ditonton terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan informasi pentingnya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang lebih menantang dan meningkatkan kemampuan kamu dalam menghadapi penilaian tengah semester. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Soal yang keempat, tentukan jumlah 14 suku pertama dari deret berikut. Nah, jadi di sini aku udah sediakan 4 macam deret. Nah, kalau berdasarkan kisi-kisi, soal yang keempat itu menentukan jumlah suku ke N dari barisan aritmatika. Kan dibunyikan bahwa itu akan membahas barisan aritmatika. Nah, bisa saja nanti di soal nggak disebutkan kalau soal keempat ini itu tentang barisan aritmatika. Tapi kamu bisa mengetahuinya dari melihat bentuk barisannya. Nah, karena yang ditanya itu jumlah suku ke N dari barisan aritmatika, otomatis kan yang ditanya itu SN-nya. Kalau di sini berarti S14. Kan deret berarti ya bentuknya, meskipun nanti di soal keluar barisan. Nah, jadi aku udah langsung menuliskan dalam bentuk deret di sini. Nah, jadi ada 4 macam deret aritmatika di sini. Aku akan coba contohkan satu deret, yaitu deret yang pertama, yang A, itu ada 3 ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12, dan ditambah 15. Nah, untuk menjawabnya, kita mulai dari menuliskan apa yang diketahui. Berarti diketahui yang umum aja dulu. Pasti nanti ada perlu A. A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa di sini? 3. Lalu lanjut lagi. B. B pasti ditanya. Rumus B itu apa? UN tambah 1 dikurang UN. Nah, kita mau pakai UN berapa? Misalnya kita mau pakai U2. Berarti di sini U2 tambah 1. Berarti U3 dikurang U2. U3-nya berapa di sini? U3-nya 9. U2-nya 6. Berarti 9 dikurang 6, 3. Berarti bedanya itu ada 3. Kemudian yang ditanya jumlah 14 suku pertama. Berarti saat N-nya 14. Maka tuliskan lagi yang ditanya itu adalah S14 yang ditanya. Baru kita lanjutkan dengan menjawab. Untuk menjawabnya, kita harus ingat lagi, rumus jumlah dari barisan aritmatika itu apa? Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, kan kita udah tahu nih nilai N-nya berapa, nilai A-nya berapa, nilai bedanya berapa. Berarti tinggal dimasukkan, diganti. N-nya ganti dengan 14. Berarti di sini 14 per 2 dikali 2. A-nya berapa? 3. Ganti dengan 3 ditambah N kurang 1. Berarti 14 kurang 1 dikali bedanya juga 3. Tulis 3 di sini. Lalu kita selesaikan. Kita selesaikan yang pertama itu bebas, mau yang dalam kurung dulu boleh, atau yang di luar ini, yang pecahan ini juga boleh. Nah, kita selesaikan dulu misalnya mulai dari pecahannya. Berarti 14 bagi 2 berapa? 7. Lalu lanjut dengan menyelesaikan yang di dalam kurung. 2 kali 3 berapa? 6. Ditambah 14 kurang 1, 13. Dikali 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 7-nya ditulis ulang, 6 ditambah 13 dikali 3. 3 kali 3, 9. Tulis 9. 3 kali 1, 3. Berarti 39. Lalu,
Ingat, kalau ada yang dalam kurung, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 7-nya tulis lagi, dikali 6 tambah 39 berapa? 45. Lalu berarti 7 dikali 45 berapa? 45 dikali 7. 7 kali 5, 35. Tulis 5, sisip 3. 7 kali 4, 28. Tambah 3, 31. Berarti hasilnya 315. Nah, tidak hanya sampai di sini. Ingat untuk menuliskan keterangan akhirnya, yaitu jadi jumlah 14 suku pertama adalah 315. Nah, begini cara menjawabnya. Nah, silakan kamu lanjutkan untuk penyelesaian deret B, C, dan D. Silakan di screenshot dulu soalnya. Selanjutnya soal yang kelima, di mana berupa soal cerita tentang menentukan suku ke N dari barisan geometri. Nah, jadi di sini aku sudah menyediakan 2 macam soal cerita. Nah, ini merupakan soal cerita yang pertama. Nah, aku akan coba selesaikan, kemudian aku tampilkan soal cerita yang kedua, silakan kamu kerjakan sebagai latihan. Di mana soal cerita yang pertama, 2 orang anak sedang melakukan percobaan matematika dengan menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2 rumah mereka. Ketinggian bola dijatuhkan adalah 9 meter dari atas tanah. Dari pengamatan diketahui bahwa pantulan bola mencapai 8/9 dari tinggi pantulan sebelumnya. Kemudian ketinggian bola setelah pantulan kelima yang paling mendekati adalah. Nah, berarti yang ditanya ketinggian bola setelah pantulan kelima, berarti ini U5. Nah, jadi kita tuliskan dulu untuk menjawabnya itu tuliskan apa yang diketahui. Diketahuinya di sini ketinggian bola dijatuhkan adalah 9 meter di atas tanah. Berarti ini ketinggian pertama saat masih di lantai 2 rumah. Berarti kalau ketinggian pertama itu artinya nilai A, suku pertamanya, 9 meter. Nah, kemudian pantulan bola mencapai 8/9 dari tinggi pantulan sebelumnya. Nah, kalau seperti itu kalimatnya berarti 8/9 ini merupakan rasio. Berarti R sama dengan 8/9. Kemudian karena yang ditanya pantulan kelima, artinya U5, berarti N-nya adalah 5. Berarti yang ditanya sama dengan U5. Nah, kita langsung menjawab soal ini. Berarti jawabannya, kita harus ingat lagi rumus UN dari barisan geometri. Rumusnya apa? A dikali R pangkat N dikurang 1. Nilai N udah tahu 5. A-nya 9, R-nya 8/9. Tinggal kita ganti. Berarti U5 sama dengan 9 dikali 8/9 pangkat. N-nya berapa? 5. Berarti di sini 5. 5 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? 4. Berarti pangkatnya 4. Nah, untuk menyelesaikan operasi ini, kita selesaikan dulu yang perpangkatan ini. Berarti 9-nya ditulis ulang, dikali. Nah, kalau bentuk pecahan dipangkatkan, berarti pangkat ini punya pembilang dan juga punya penyebut. Berarti di sini 8 pangkat 4 per 9 pangkat 4. Lalu sama dengan 9. Kita cari hasilnya. 8 dipangkatkan 4 itu sama artinya dengan 8 dikali 8 dikalikan 8 sebanyak 4 kali. Nah, jika kamu cari hasil perkaliannya, maka 8 pangkat 4 itu adalah 4096. Kemudian yang 9 lagi. 9 pangkat 4 artinya 9 dikali 9 dikali 9. Berarti pengaliannya sebanyak 4 kali. Nah, kalau kamu selesaikan operasinya, 9 pangkat 4 itu hasilnya 6561. Nah, dapat bentuk pecahan dari hasil perpangkatan ini. Nah, sekarang kamu selesaikan lagi. Nah, untuk menyelesaikannya, lebih baik kamu kalikan dulu yang di atas ini. Kalau 9 ini kan artinya penulisannya 9/1 ya.
Nah, 9 per 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau 9 dikali 4096, kalau kamu cari, maka hasilnya itu didapat nanti 36.864. Kemudian, berarti kalau 1 dikali 6.561, berarti dirinya sendiri. Kita tulis lagi 6.561. Nah, untuk menyelesaikan ini, silakan kamu cari hasil baginya. Maka 36.864 dibagi 6.561. Nah, kalau diselesaikan, itu bentuk pecahannya desimal. Hasil akhirnya itu nanti 5,61 sekian. Nah, jadi nanti saat menjawab soal cerita ini, kamu boleh stop sampai di sini saja menjawabnya, atau kalau mau silakan dicari hasil bentuk desimalnya. Jadi disarankan sampai di sini saja ya. Nah, berarti kan nilai U5-nya itu segini. Nah, jadi nanti kalau udah sampai di sini jangan lupa tuliskan keterangan akhirnya. Jadi, ketinggian bola setelah pantulan kelima adalah 36.864 per 6.561. Atau kalau mau tadi ya dicari desimalnya berarti 5,61 sekian. Nah, begitu cara menjawab untuk soal cerita. Nah, untuk yang bagian pertama. Nah, di sini, ini untuk soal cerita bagian kedua. Nah, silakan kamu jadikan sebagai latihan, di screenshot dulu soalnya. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Nah, jadi di sini ada 3 macam diagram panah. Kemudian berdasarkan diagram di bawah, tentukan nilai domain, kodomain, dan rank fungsi tersebut. Nah, jadi di sini aku akan mencontohkan terkait cara menjawabnya, yaitu melalui diagram panah yang poin A. Kita kan diminta menentukan domain, kemudian kodomain, lalu rank. Nah, untuk menjawab soal ini, kita mulai dari menentukan domain. Pada diagram panah, kalian harus ingat nilai domain selalu berada di sebelah kiri. Domain itu daerah asal, berarti semua anggota daerah asal kamu inputkan untuk penulisan dalam bentuk himpunan. Ingat, cara menuliskannya itu dengan kurung biasa. Ya, dengan kurung biasa berarti dimulai dari 1, 2, 3, lalu 4. Tutup kurung. Nah, begitu cara menuliskan domain. Lanjut lagi, kodomain. Kodomain pada diagram panah itu semua yang ada di sebelah kiri. Semuanya tanpa terkecuali yang tidak ditunjuk panah pun, itu juga kodomain. Karena maksud dari kodomain adalah daerah kawan. Berarti di sini dengan kurung biasa 1, 4, 9, 16, dan 25. Tutup kurung. Rank lagi. Rank itu daerah hasil, artinya daerah yang ditunjuk panah. Karena soal kita diagram panah. Berarti yang ditunjuk panah itu yang menjadi ranknya. Yang ditunjuk panah di sini ada berapa? Ada 4. Nah, berarti 4 itu saja yang akan kamu tuliskan dalam himpunannya. Berarti yang ditunjuk panah apa saja? 1, 4, 9, 16. Nah, itu saja. 25 tidak ditunjuk panah berarti tidak dituliskan dalam penulisan ranknya. Paham untuk soal nomor 6? Nah, begitu cara menjawabnya. Silakan kamu kerjakan yang diagram panah poin B dan poin C sebagai latihan. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui relasi antara himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. Kemudian disajikan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Jadi kan kalau berdasarkan kisi-kisi itu diminta membuat diagram panah dari sebuah relasi. Sementara cara menyajikan relasi itu ada 3. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau kita diminta membuat bentuk diagram panah, artinya relasi yang disajikan pada soal nanti ada 2 kemungkinannya. Entah bentuknya diagram kartesius seperti poin B ini, atau diagram panah seperti poin A.
Jadi kita harus mengenali dulu posisi domain dan kodomain dari penyajian relasinya. Contohnya, untuk yang poin A, relasinya disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Di sini ada 3 pasangan. Yang pertama 2,4, yang kedua 3,9, yang ketiga 4,16. Kan penulisan pasangannya itu seperti ini, X, Y kan? Nah, dalam himpunan pasangan berurutan, nilai X yang ini itu menjadi domain. Sementara nilai Y itu menjadi kodomain. Nah, begitu bentuknya. Jadi nanti kalau yang poin A ini kodomainnya yang mana saja? 4, 9, dan 16. Kemudian domainnya yang mana saja? 2, 3, dan 4. Nah, sementara kalau bentuk relasinya yang disajikan nanti diagram kartesius. Seperti yang poin B, kamu harus ingat, kalau dia yang berada di sumbu X, di sini kan himpunan A. Nah, ini akan menjadi domain. Ini kan sumbu X. Nah, sementara yang ada di sumbu Y, di sini himpunan B, dia akan menjadi kodomain. Nah, jadi kamu tinggal menginputkan yang mana domain dan kodomain ke diagram panahnya, lalu dihubungkan sesuai pasangannya. Nah, di sini aku akan contohkan untuk yang poin A. Poin A kita tuliskan dulu bentuk domainnya sama bentuk kodomainnya. Berarti di sini domainnya apa saja yang di sebelah kiri pasangannya? Berarti ada 2, 3, dan 4. Lanjut lagi, kodomain. Nah, untuk kodomainnya itu yang di sebelah kanan. Berarti ada 4, 9, dan 16. Nah, baru kita bisa menyajikannya ke dalam diagram panah jika sudah tahu domainnya yang mana saja, kodomainnya yang mana saja. Berarti di sini kalau kita misalkan domain itu dengan D, berarti anggotanya ada siapa saja? 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya lagi. Kodomainnya ada 4, 9, dan 16. Nah, kita tinggal beri panah. 2 berpasangan dengan 4 di relasinya. Berarti kasih tanda panah ke 4, 3 dengan 9, lalu 4 dengan 16. Nah, begitu cara merubah relasi dari himpunan pasangan berurutan ke diagram panah. Nah, silakan kamu cobakan untuk poin B yang berupa diagram kartesius. Pembahasan soal nomor 7 ini menjadi penutup dari part kedua seri video persiapan penilaian tengah semester 1 Matematika SMP kelas 8. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lain ya. Nantikan part ketiga dari seri video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.